Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10, menjalankan usaha. A. Mengelola produksi. 1. Pengertian pengelolaan produksi. Manajemen produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen produksi merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. 2. Fungsi manajemen produksi. A. Pada fungsi perencanaan, mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. B. Pada fungsi pengorganisasian, mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. C. Ada fungsi penggerakan, mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melakukan tugasnya. D. Fungsi kontrol, mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas, standar waktu kerja, dan standar hasil kerja pada bagian produksi. 3. Ukuran produktivitas kerja. Ukuran utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi adalah produktivitas. Produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya sesuatu sumber daya diatur yang dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, produktivitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Produktivitas sama dengan keluaran atau biaya tenaga kerja ditambah biaya mesin ditambah material. B. Perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. 1. Tujuan perencanaan fasilitas adalah A. Meningkatkan pengadaan dan penyimpanan bahan baku. B. Menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif. C. Meminimalkan investasi modal. D. Mempermudah pemeliharaan fasilitas. E. Meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. 2. Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas produksi meliputi kegiatan-kegiatan seperti di bawah ini. A. Menetapkan jenis barang yang akan diproduksi. B. Menentukan proses produksi yang diperlukan. C. Menentukan hubungan antar departemen. D. Menentukan kebutuhan ruangan untuk semua bagian dalam produksi. E. Menyusun rencana fasilitas. F. Memelihara fasilitas. 3. Jenis perencanaan fasilitas produksi. Perencanaan fasilitas produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Perencanaan lokasi. Tujuan perencanaan lokasi adalah untuk menentukan tempat pabrik sebaik mungkin agar dapat berproduksi dengan lancar dengan biaya operasi yang murah serta kemungkinan perluasan di masa depan. Penentuan pabrik perlu mempertimbangkan 1. Mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, dekat dengan bahan baku. 3. Ketersediaan tenaga kerja. 4. Ketersediaan tenaga listrik. 5. Ketersediaan air minum. 6. Ketersediaan alat transportasi. Yang ketujuh, memungkinkan perluasan di masa depan. B. Perencanaan tata letak pabrik. Perencanaan tata letak merupakan salah satu tahap perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efektif dan efisien sehingga mampu mencapai kapasitas optimal dan biaya produksi paling ekonomis. Tujuan penyusunan tata letak adalah 1. Memanfaatkan peralatan pabrik secara optimal. 2. Penggunaan jumlah tenaga kerja secara paling minimum. 3. Aliran bahan baku dan produk yang lancar. 4. Kebutuhan persediaan yang rendah. 5. Pemakaiannya ruang yang efisien. 6. Ruang gerak yang cukup untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan. 7. Biaya produksi dan investasi yang rendah. 8. Keselamatan kerja yang tinggi.
9. Suasana kerja yang menyenangkan. C. Pengaturan tata letak mesin produksi. 1. Tata letak proses. Tata letak proses artinya bahwa penyusunan tata letak mesin di mana alat produksi yang sejenis atau berfungsi sama ditempatkan pada bagian yang sama. A. Keuntungan model tata letak. Ini adalah 1. Pemanfaatan mesin yang tinggi. 2. Kemungkinan penggunaan mesin yang multiguna sehingga cepat mengikuti perubahan produk. 3. Investasi yang rendah. 4. Sangat fleksibel dalam mengalokasikan personel. B. Namun ada juga kelemahannya, yaitu 1. Pengawasan produksi sulit karena suatu mesin dapat digunakan untuk bermacam-macam produk. 2. Waktu produksi pun lebih lama. Yang ketiga, memerlukan skill dan tinggi. 4. Tidak dapat digunakan model ban berjalan. 2. Tata letak produk. Tata letak produksi yang bahwa penyusunan data letak didasarkan pada tahapan operasi yang sama sejak awal hingga akhir. Model tata letak ingin cocok untuk perusahaan yang proses produksinya sudah distandarkan dan produksi massal dalam jumlah besar. Keuntungan model data letak produksi adalah 1. Aliran material dengan simpel dan langsung. 2. Total waktu produksi lebih cepat. Yang ketiga, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi. Keempat, pengawasan proses produk mudah. Yang kelima, dapat digunakan mesin otomatis. Yang keenam, dapat digunakan model ban berjalan. Adapun kelemahannya adalah 1. Kerusakan pada sebuah mesin tertentu dapat menghentikan produksi. 2. Perubahan desain produk akan mengubah tata letak mesin. Yang ketiga, memerlukan investasi yang besar. Keempat, karena proses monoton mengakibatkan kebosanan para personel. D. Menentukan tingkat produksi. Salah satu keputusan paling penting dalam perusahaan adalah menentukan tingkat produksi. Penentuan volume produksi harus disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Tingkat produksi terlalu besar dapat dibanding permintaan pasar dapat mengakibatkan pemborosan biaya seperti gaya penyimpanan dan modal, biaya kerusakan barang selama penyimpanan. Salah satu cara penentuan volume produksi adalah menggunakan model peramalan estimasi. Estimasi dapat dilakukan dengan 1. Metode kuantitatif, yang membuat ramalan dengan bantuan metode statistik dan matematika. Yang kedua, metode kualitatif, yaitu memperkirakan jumlah produksi dengan pendapat ahli peramal. E. Produk kesediaan farmasi. Bidang usaha kesehatan sangat luas dan beragam. Secara umum, bidang usaha kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu usaha jasa dan usaha non-jasa. Banyak usaha di bidang kesehatan seperti 1. Praktek dokter, praktek bidan, praktek fisioterapi, dan lain-lain. 2. Rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. 3. Pelayanan kesehatan tradisional. Yang keempat, klinik pratama, klinik media, klinik utama. Yang kelima, klinik kecantikan. Yang keenam, toko obat beresin. 7. Apotik-apotik rakyat. 8. Industri obat. 9. Industri suplemen kesehatan. 10. Industri obat tradisional. 11. Usaha mikro obat tradisional. 12. Industri kosmetik. 13. Pedagang besar farmasi atau BBM. 14. Laboratorium kesehatan. 15. Minuman botanikal. 16. Produksi industri rumah tangga. 17. Pembekalan kesehatan rumah tangga. Bidang usaha lain yang terkait dengan kesehatan juga dapat menjadi peluang dan potensi usaha seperti 1. Platform kegiatan digital. 2. Pelatihan di bidang kesehatan seperti A. Pelatihan kesehatan secara umum. B. Pelatihan di bidang kesehatan tradisional. C. Pelatihan di bidang industri obat herbal. D. Pelatihan di bidang pembuatan kosmetika.
Pelatihan di bidang pembekalan kesehatan rumah tangga. Yang ketiga, jasa konsultan industri kesehatan. 4. Jual beli bahan baku untuk industri yang berkaitan dengan kesehatan. Kelima, tempat kebugaran atau gym atau sarana olahraga lainnya. Yang keenam, pangan fungsional catering kesehatan. Proses produksi sediaan farmasi mengacu pada standar cara produksi yang berlaku seperti 1. Cara produksi obat yang baik. 2. Sediaan obat tradisional. 3. Sediaan kosmetik yaitu cara produksi kosmetika yang baik. 4. Pembekalan kesehatan rumah tangga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.